khairan atas kehadiran Ustadz Ikhwan Jalil selaku Ketua Pokja kita, Asatidzah wal Ustazat Hafizakumullah jami'an. Baik, kita masuk ke agenda pertama mukadimah dulu karena Ustadz kita Al-Fadil, Ustadz Muhammad Ikhwan sudah bergabung. Kepada beliau, Ustadz Ikhwan. Siap. Iya, iya, kepada beliau falyatafadhal masykura wa ma'jur. Ustadz Elan aja yang pimpin rapat. Ya. Oh iya, siap. Ada ini nggak Ustadz? Ada pengantar nggak mukadimah? 2-3 menit Ustadz. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang pertama, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk senantiasa beriltija, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan apapun itu, dan kita senantiasa hadirkan istishabun niyah, niat yang ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan, ya. Dan jangan sekali-sekali hadir dalam niat kita ingin membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang menyaingi Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, kalau selain dari Al-Quran dan Sunnah, maka sudah ada ayatnya. Wa in kana min ghairi apa? Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Semua aturan yang dibuat itu bukan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada kontradiksinya. Ini filosofinya pembuatan undang-undang, ya, taknin, ya, pasti akan ada sisi-sisi kelemahannya. Hanya termasuk anggaran dasar rumah tangga bagian daripada undang-undang kecil-kecilan, ya kita jangan terlalu ya berekspektasi sempurna. Walaupun ini saya tidak mau mengurangi semangat para asatidzah sekalian, tapi kita jangan terlalu berlebihan ekspektasinya bahwa yang kita buat ini pasti tidak ada celahnya. Makanya kita buat ya namanya kemungkinan untuk amandemen sesuai dengan kebutuhan kita. Aturan-aturan ini adalah filosofinya adalah kumpulan kesepakatan-kesepakatan kita. Bukan kita membuat aturan selain aturan Al-Quran dan Sunnah, tetapi ini adalah bagian untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Olehnya itu, ya dia adalah bagian daripada ijtihad basyari kita yang pasti tidak akan sempurna, maka kita menyesuaikan dengan hajat dan kebutuhan kita. Walaupun kita berusaha untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Jadi berimbang, ya, semangat kita untuk yang terbaik, tetapi kita juga memaafkan diri kita kalau pekerjaan kita tidak sempurna. Kemudian niat ikhlas ini juga akan terwujud dengan kerja keras, ya. Nah, ikhwah sekalian, kemudian hal penting secara teknis yang saya ingin sampaikan kepada para ikhwah yang mengerjakan di sini berpadu ahli ekonomi, ahli hukum, para dai, dan semua kita yang ada dalam pokja ini. Nah, tentunya dengan sudut pandang kita masing-masing saling mengayakan. Tapi satu hal yang mudah-mudahan bisa menjadi semangat kita, bahwa ADART yang kita hendak lahirkan atau yang hendak kita amandemen ini akan lebih dalam beberapa sisi lebih rigid, mengatur hal yang perlu ditafsil, tetapi dia juga lebih fleksibel untuk hal-hal yang perlu dilonggarkan. Ya. Jadi maksud saya begini, jangan kita melonggarkan hal yang harusnya diperketat, dan jangan kita perketat hal yang seharusnya dilonggarkan. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Ini kita akan dengar salah satu contohnya dari pemaparan Subpokja Ustadz
Hasan. Jadi beliau ini seorang Kenshi, ya. Kalau dalam urutan masuknya dalam bela diri Kempo, saya duluan, ya. Tapi dari segi keilmuan beliau sudah dan empat. Ada prinsip dalam olahraga bela diri Kempo itu go dan ju, goho dan juho. Ya, jadi yang lembut dan keras tegas seperti juga dalam Islam. Ya, ada tasdid, ada takhfif. Ya, jadi kita takhfif di mawaqi', ya, mawaqi' tempat-tempat yang harus diringankan, dimudahkan, difleksibelkan. Ya, tempat-tempat yang kelihatan terlalu longgar kita perketat sedikit. Ini dalam kaidah fikih dikatakan idza dhaqat tasa' wa idza tasa'a dhaq. Ya. Kalau terlalu longgar rapatkan supaya tidak terlalu melebar. Ya. Tapi kalau dia eh, apalagi namanya sebaliknya, maka kita lakukan sebaliknya. Saya kira ini sudah terlalu banyak mukaddimahnya Ustaz, lebih dari 3 menit. Ya, silakan langsung diberikan ya tebasan-tebasan pikirannya Ustadz Hasan, ya, Sensei Hasan, ya, dan kemudian insya Allah nanti saya akan tangkis ya dengan tangkisan-tangkisan pemikiran yang seimbang. Barakallahu fikum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Baik. Ustaz Elan, delete sepenuhnya. Ya. Baik, iya, jazakallah khairan Ustaz Zona atas arahannya. Iya, Ustaz Hasan, Ustaz Reza, mohon Ustaz Hasan dijadikan co-host Ustaz. Iya, Iya, tafadhal Ustaz, baik, Ustaz. bisa Iya. ditampilkan. Ya Ustaz, syukran. Ana coba tampilkan dulu Ustaz. Hmm. Tapi Ustaz sudah kelihatan. Iya, jelas Ustaz, Alhamdulillah. Ya, Ana coba tampilkan Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama yang kita sama-sama muliakan Ustazuna Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil Hafizahullahu Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarga beliau dan memberikan eh, setiap fadilah atas apa yang telah beliau usahakan dalam dakwah ini dan pengembangan dakwah di lembaga kita. Para asatidzah sekalian, para ustazat yang tergabung dalam Pokja Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga ini, serta pihak yang eh, terkait dan terhubung sehingga kegiatan musyawarah pada pagi ini bisa kita laksanakan dengan maksimal. Tentu saja tidak melupakan eh, untayan atas ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap berkah yang telah diberikan kepada kita serta rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan yang paling utama adalah umur yang panjang ini sehingga dengan umur yang panjang ini kita masih sempat memaksimalkan waktu-waktu terbaik kita untuk mendedikasikan atau mensedekahkannya untuk hal-hal yang tentu saja mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kehadiran Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan pengikut beliau hingga yaumil kelak. Baik para asatidzah sekalian,
para ustazat yang eh, menyempatkan hadir pada kegiatan musyawarah kita secara online ini. eh, Kami akan mencoba mempresentasikan kembali apa yang menjadi rumusan atau amanah eh, yang telah diberikan kepada tim kecil untuk Supokja bab 1 dan sampai bab 4 yang terdiri dari 43 pasal ini. Ya, meskipun memang pada musyawarah yang lalu telah kami sampaikan, tapi tentu saja ada hal-hal yang sifatnya memang menjadi perhatian kita. Pun begitu, pada kesempatan kali ini yang kami akan sampaikan adalah penambahan dari apa yang telah kami sampaikan pada musyawarah pekan lalu. Sehingga berharap memang pada musyawarah kali ini efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu musyawarah kita itu bisa tercapai, dan berharap eh, ada hal-hal yang sifatnya bisa memberikan penambahan untuk mendapatkan sebagaimana apa yang disampaikan Ustazuna Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil tadi, Ustadz kita, bahwa eh, tidak ada sesuatu yang sempurna, tetapi tetap kita berupaya untuk mendekati kesempurnaan tersebut. Olehnya itu, berharap dengan pemaparan yang akan kami sampaikan ini itu uh, bisa mencapai apa yang telah tersirat dan disampaikan oleh Ustaz Zuna tadi. Baik, kami langsung saja bahwa perlu kami tekankan, kami kembali sampaikan bahwa kami terdiri dari 4 orang, 4 person yang diamanakan untuk tergabung dalam tim kecil Supokja ini untuk bab 1 sampai bab 4 yang terdiri dari 43 pasal untuk melakukan telaah atas apa yang tercantum dan termuat dalam anggaran rumah tangga kita. Nah, adapun yang tergabung dalam tim kecil ini, selain saya sendiri, itu tergabung ada Ustadz Irwan Abbas, ada Ustadz Saiful Bahri, dan ada Ustazuna Ustadz Muhammad Qasim Saguni. Nah, itu apa person-person yang tergabung dalam tim kecil untuk Supokja bab 1 sampai bab 4, 43 pasal, fokus pada anggaran rumah tangga. Nah, yang kedua, eh, highlights yang terdapat dalam kolom yang kami sampaikan tadi atau kami sebar di grup maupun yang tampil dalam Zoom meeting ini adalah poin-poin yang menjadi penambahan yang tidak sempat pada musyawarah lalu kami sampaikan. Pun begitu, kami berharap ada kritikan, ada masukan, sehingga mungkin bisa memberikan nuansa pembeda apa yang akan kami sampaikan atau apa yang telah kami sampaikan. Baik para asatidzah sekalian, Ustazat, eh, penambahan yang kami lakukan itu ada pada bab 2, yaitu pasal 5 ayat 1 huruf C, yaitu penambahan kalimat selain kalimat, ya, setelah kalimat selain usaha produktif. Nah, menurut hemat kami, pandangan kami bahwa eh, apa untuk pendapatan asli organisasi selain yuran anggota, eh, dalam hal ya penyebutan pendapatan organisasi kita, maka perlu juga ada apa konsisten konsistensi, ya, berkaitan juga penyebutan atau penjelasan terkait usaha non produktif, sehingga pada kalimat tersebut
Ya, pada kalimat yang berkaitan dengan usaha non produktif, maka kami merekomendasikan supaya terlihat jelas gambaran sebenarnya yang bagaimana usaha produktif tersebut atau apa saja jenis daripada usaha produktif tersebut. Sehingga rekomendasi kami adalah menambahkan struktur kalimat setelah kalimat selain usaha produktif, yaitu selain usaha produktif berupa penerimaan dari pihak lain atau pribadi atau lembaga dan masyarakat yang sifatnya tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, sehingga ada gambaran jelas bahwa ternyata usaha non produktif tersebut sebagai gambaran sederhananya adalah berupa penerimaan-penerimaan yang sifatnya tidak mengikat, tidak melanggar undang-undang dan tentu saja tidak menyimpang daripada apa yang menjadi khita daripada Ormas Wahda Islamiyah. Kemudian penambahan yang kedua pada nomor urut 7 pada bab 3 pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 eh, menggunakan kalimat yang efektif dan tidak berulang. Nah, eh, dari pandangan kami meskipun hal ini dianggap kecil, namun kadang pengulangan kalimat tersebut eh, untuk menjelaskan suatu keadaan secara runtut. Ya, ketika kalimat tersebut berulang-ulang kali disebut, maka terkesan tidak efektif dalam hal menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut, apa yang menjadi tujuan penjelasan dari kalimat tersebut. Maka rekomendasi kami yang pertama adalah berkaitan dengan kalau tidak salah persyaratan keanggotaan, ya berkaitan dengan persyaratan keanggotaan atau jenis keanggotaan. Maka rekomendasi kami yang pertama itu adalah eh, mengganti kalimat mengganti kalimat pada ayat 1, ya mengganti kalimat pada ayat 1 yakni yang mengikuti tarbiyah atau pembinaan di Wahda menjadi yang memenuhi persyaratan keanggotaan. Karena kalimat ini telah jelas dan secara spesifik disebutkan pada pasal berikutnya yaitu pada pasal 8. Sehingga berdasarkan pandangan kami karena pada pasal 7 hanya menyebutkan jenis anggota, maka tidak perlu dilakukan penyebutan secara spesifik. Cukup disebutkan secara spesifik pada persyaratan keanggotaan, karena ini menyangkut persyaratan keanggotaan. Yang kedua, pada ayat 2 perlu ada penyematan kalimat pribadi yang terdiri dari kalangan. Ya, yang terdiri dari kalangan pada pasal 7 ayat 2. Ya, sehingga tawaran kami atau rekomendasi kami adalah adanya perubahan kalimat pada ayat 2, yakni anggota kehormatan adalah pribadi yang terdiri dari kalangan ulama, cendekiawan, umaro, dermawan, tokoh-tokoh masyarakat, atau pihak yang berjasa dalam mendukung serta memberikan perhatian secara khusus dan konsisten kepada Ormas Wahda Islamiyah yang diputuskan dalam musyawarah tinggi. Nah, ini yang menjadi fokus perhatian kami untuk pasal 7 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian pada nomor urut 8 masih dalam tabel berkaitan dengan pasal 8 ayat 1 dan ayat 1 huruf A. Ya.
Eh, tentang atau terkait dengan frasa atau artikulasi anggota dan penambahan massa dalam bentuk angka. Mungkin ini berkaitan dengan pasal 8 ayat 1 huruf A. Nah, eh, menurut pandangan kami, kata anggota dalam ayat 1 ini tidak perlu disematkan kalau dia hanya berdiri sendiri karena akan mendeskripsikan atau menjabarkan poin-poin yang berkaitan dengan persyaratan anggota. Kecuali kalau ada penyematan yang setara atau ada lawan dari kondisi atau kata anggota tersebut. Nah, sehingga rekomendasi kami adalah untuk pasal 1 kata anggota dihilangkan saja dan langsung menyebutkan secara spesifik poin-poin apa yang menjadi persyaratan keanggotaan dalam Ormas Wahda Islamiyah. Nah, kemudian pada ayat 1 pada pasal 8, masih pasal 8 di huruf A, eh, menurut pandangan beberapa para asatidzah sekalian pada musyawarah yang lalu dan juga berdasarkan pertimbangan kami memang untuk rentang waktu 3 bulan ini adalah rentang waktu yang dianggap prematur untuk apa istilahnya menjelaskan kematangan dalam hal apa kekaderan atau pengkaderan dalam suatu organisasi. Sehingga masa waktu 3 bulan tersebut dianggap prematur, dianggap terlalu tergesa-gesa, sehingga rekomendasi kami pada musyawarah yang lalu dan juga menjadi pertimbangan kami juga dari tim Supokja ini adalah menambah menjadi 6 bulan. Dan memang kalau tidak salah pada pada waktu yang lalu itu memang 6 bulan menjadi patokan yang ideal ya dari sisi pandangan keorganisasian dan kekaderan bahwa 6 bulan itu menjadi patokan yang ideal bahwa kader itu dianggap sebagai sudah matang sebagai kader, baik secara fikroh maupun sebagai person yang memberikan atau mensedekahkan waktu dan perhatiannya, tenaganya untuk amanah dakwah atau amal jama'i di lembaga kita atau organisasi kita. Nah, ya, terus kami kayaknya agak terluput ini. Ternyata ada 3 poin untuk kaitannya dengan pasal pasal 8 ayat 1 ini. Kalau pasal 8 ayat 1 ini eh, kita tetap konsisten untuk mempertahankan kata anggota tersebut, maka kami merekomendasikan juga kita harus konsisten dalam hal melakukan breakdown. Kalau di pasal 7 jenis keanggotaan diurutkan sebanyak 2 poin, maka kami juga berharap ada penambahan breakdown juga sebanyak 2 poin untuk menjelaskan atau mendeskripsikan syarat-syarat keanggotaan pada pasal 7 tersebut. Makanya untuk konsistensi ini perlu juga menjadi perhatian kita dalam hal memberikan penjabaran atau penjelasan dalam anggaran rumah tangga ini. Terakhir, para asatidzah sekalian dan ustazat, untuk nomor urut 12 masih pasal bab 3 pada pasal 14 ya, ini berkaitan dengan perubahan frasa atau artikulasi pada pasal 14. Ya, perubahan frasa atau artikulasi pada pasal 14 berkaitan dengan rangkap eh, anggota ya dan rangkap jabatan. Nah,
Menurut pandangan kami, kami berbicara dulu pada aspek artikulasi atau frasa kata anggota. Menurut pandangan kami dan juga ini berkaitan dengan gaya atau tata bahasa, ya biar bagaimanapun juga untuk persoalan tata bahasa secara ilmiah perlu juga kita perhatikan dalam hal penyusunan anggaran rumah tangga ini. Kata anggota kami menganggap itu tidak tepat, kurang tepat, dan ini juga didukung dengan apa yang termuat berdasarkan gaya dan tata bahasa yang disempurnakan. Ya, yang tepat adalah keanggotaan. Jadi untuk artikulasi anggota kami merekomendasikannya itu diganti menjadi keanggotaan. Yang kedua, eh, menurut hemat kami dan pandangan kami dari sisi berkaitan fungsi personalitas, adanya rangkap keanggotaan selain menjadi anggota atau selain menjadi kader di Wahda Islamiyah. Maka ini juga perlu ada penjelasan yang lebih konkret berkaitan dengan rangkap keanggotaan tersebut karena kami yakin bahwa yang dimaksud dengan rangkap keanggotaan di sini adalah bersifat eksternal sehingga perlu ada penjelasan atau penggambaran meskipun secara sederhana tetapi tertuang secara jelas dan spesifik bahwa eh, eh, tentang kondisi dan sifat eksternal yang dimaksud. Kalau dia berbicara tentang lembaga atau organisasi, maka perlu juga dispesifikasi lembaga atau organisasi tersebut atau NGO. Anggaplah misalkan kalau non-government organization atau NGO. Nah, maka perlu dilakukan spesifikasi atau penggambaran lebih konkret dan jelas. Taruhlah contohnya, misalkan tidak boleh bertentangan dengan khitah Ormas Wahda Islamiyah atau boleh ditambah tidak boleh bertentangan dengan khito Ormas Wahda Islamiyah dan apa yang menjadi hal yang paling substansial dalam organisasi kita karena kita berpegang pada prinsip Maqasid Syariah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis merujuk pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka inilah yang menjadi poin terpenting, sehingga perlu memang ada penjelasan atau kalimat yang memberikan gambaran secara konkret berkaitan dengan persoalan ini. Eh, Mungkin itu saja para asatidzah sekalian dan ustazat dan ustazuna Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil, Hafizahullah, apa yang telah kami sampaikan. Memang tidak banyak pada poin-poin penambahan ini. Selebihnya pada pasal-pasal atau poin-poin yang tersisa pada pasal-pasal berikutnya adalah rekomendasi kami karena pada pasal-pasal berikutnya itu ternyata banyak poin-poin yang bersifat spesifik dan telah tergambar dengan jelas. Maka pada musyawarah yang lalu kami bersepakat bahwa mungkin sebaiknya eh, pada pasal-pasal berikutnya ini dan memuat poin-poin yang secara spesifik internal berkaitan dengan internal Ormas Wahda Islamiyah perlu dipertimbangkan dimasukkan saja dalam peraturan organisasi secara internal karena memang ini lebih banyak menyinggung dan membahas berkaitan dengan tata kelola dan aturan organisasi kita dan tata kelola dan aturan berkaitan dengan anggota keanggotaan dan pengkaderan atau kekaderan di organisasi masyarakat Wahda Islamiyah. Eh, Toib, syukran atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, para asatidzah sekalian, ustazat. Semoga ada gambaran yang jelas dan lebih konkret, dan tentu saja perlu kami meminta bantuan dari para asatidzah sekalian dan ustazat untuk memberikan eh, apa eh, kalimat-kalimat ideal atau
ataupun kritikan yang bisa memberikan bentuk yang lebih ideal kami eh, selain apa yang telah kami sampaikan. Syukran jazakumullah khair. Kami kembalikan kepada Ustaz Elan. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Hasan dan juga asatidah yang masuk di Supokja bab 1 sampai bab 4. Ya, silahkan Ustadz Ikhwan memberikan tanggapan dulu Ustazana. Ya, alhamdulillah. Saya melihat ini sudah sangat komprehensif ya. Tidak perlu kita memang istilahnya menggaruk-garuk kalau tidak gatal. Ya. Jadi kalau tidak perlu diutik-utik pasal dan ayat, biarkan aja ya. Sesuai dengan yang ada. Tinggal nanti secara teknis saya setuju itu ada hal-hal yang perlu di PO-kan saja. Ya. Namun hal-hal yang mendasar mengenai kebijakan-kebijakan ini dalam prinsip fleksibilitas tadi ini mengenai anggota kehormatan. Ini memang kita sepakati dulu nanti ditetapkan di MT. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata kita ini sangat perlu banyak juga mendapatkan support dari kalangan eksternal. Dan namanya kita berbicara mendapatkan support tersebut, perlu juga artinya sesuatu yang kita berikan yang menunjukkan penghargaan kita kepada person-person tersebut. Nah, dalam pengalaman, ini ada beberapa yang kita perlu kerja cepat, tapi nggak bisa karena harus MT. Ya, masa mau bikin SK aja, kita harus MT lagi, ya. Ini berat. Nah, maka saya mengusulkan bagaimana kalau penganugerahan anggota kehormatan itu diturunkan levelnya sesuai dengan kondisi kita sekarang yang membutuhkan support eksternal yang banyak, ya. Itu diberikan saja wewenangnya kepada pemimpin umum, ya, dengan kesepakatan, ya, ketua-ketua dewan, iya. Nah, seperti itu. Nah, jadi boleh dibuat umpamanya diturunkan levelnya, diberikan dalam kesepakatan dalam rapat MPO, dan jika dipandang perlu adanya percepatan dalam pemberian keanggotaan kehormatan tersebut, dapat kita berikan wewenang diskresi namanya kepada pemimpin umum dengan kesepakatan ketua-ketua lembaga tinggi organisasi. Dalam hal ini DPP, Dewan Syuro, Dewan Syariah, dan Dewan Pengawas Keuangan. Nah, jadi bukan otoriter ya, tetapi tetap mengakomodir representasi paling penting dalam jamaah. Ya. Entoh ini juga namanya anggota kehormatan, kita juga jangan saklek-saklek banget gitu kan. Nah, dia juga yang terpenting tidak melanggar norma-norma Islam, kepatutan secara umum, namun ada kemaslahatan kita inginkan di situ, that's okay. Ya. Mengenai kekhawatiran, nanti dia tidak sesuai dengan pandangan Wahda apa segala macam. Kalau kita mau seperti itu, setiap kita merekrut satu anggota juga, ya, itu berpotensi semuanya. Dan namanya anggota kehormatan, bagus juga dicantumkan diktum bahwa jika terdapat hal-hal yang bisa merusak, mencemari nama baik organisasi, maka pemimpin umum dengan kesepakatan MPO, rapat MPO, atau ya pemimpin umum dengan kesepakatan semua ketua-ketua dewan dapat mencabut kembali ya gelar atau anugerah anggota kehormatan tersebut. Jadi kita pakai akomodatif, tetapi bisa lincah kita menggunakannya di lapangan. Karena ini pengalaman, bukan hanya teori begini. Dalam rentang waktu kita selama 4 tahun ini, ya
Biasa Ustaz Zaitun, gimana ini? Ya enggak bisa Ustaz, harus MTQ. Bilang, bagaimana ini? Nah kita butuh kontribusinya. Ya, jadi saya melihat seperti itu. Wallahu alam bisawab. Yang lain-lain, oke, ya saya setuju dengan semua pemaparan tadi. Ya, semoga ini nanti bisa dibuatkan dalam format yang lebih mudah untuk nanti dipresentasikan, Ustaz. Ya, karena kita nanti harus mengukur juga kemampuan pemahaman dan daya serap anggota muktamar atau peserta muktamar. Kalau kita agak nyelimet, nah itu nanti bisa apa lagi namanya, tidak dipahami oleh mereka. Jadi selain substansi redaksi yang kita susun dalam perubahan ADRT ini, kita juga perlu nanti bagaimana metode penyampaiannya yang seefektif mungkin, seefisien mungkin, tetapi bisa dipahami pokok-pokoknya oleh para ikhwah dan akhwat kita. Ya, sehingga nanti rapat itu tidak formalistik saja. Ya, bahwa yang penting sudah sahkan aja tanpa mengakomodasi pemahaman mereka yang terhambat mungkin dengan banyaknya dan kemudian nyelimetnya bentuk penyampaian dan format presentasi kita. Saya kira itu saja dari saya. Ya, jazakumullah khair, Ustadz Hasanuddin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan bagi asatidzah dan ustazat yang ingin memberikan penyempurnaan, disilahkan. Iya, silakan Ustadz Yasir bisa menyampaikan langsung Ustadz kalau jaringannya bagus. Tafadhol Ustazana. Iya, Ustadz Yasir kalau bagus jaringannya tidak mengapa Ustadz. Kalau sudah tertangkap dalam bentuk tulisan, Ustadz, ya akomodir Oke, aja. oke, baik. Iya, Ustadz Hasan ada tanggapan Ustadz dari tanggapan Ustadz Yasir? Eh, Tidak ada Ustadz karena kayaknya sejalan je dengan apa yang menjadi apa pemaparan kami tadi. Ya, meskipun memang terlihat kalimatnya agak beda dengan apa yang kami sampaikan, tapi secara substansial kami melihat searah je Ustaz. Dan juga ini juga searah dengan apa yang telah disampaikan tadi oleh Ustazuna Ustaz Ikhwan Hafizahullah. Itu saya Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustadz Hasan. Silakan bagi asatidzah dan ustazat yang lain yang ingin memberikan penyempurnaan untuk bab 1 sampai bab 4. Iya, apakah ada atau sudah cukup? Baik, iya silakan Ustadz Hamzah. Iya, tafadhol Ustazana. Ya, baik Ustaz. Ustaz, bagus suaranya. Iya, alhamdulillah bagus suaranya Ustadz Hamzah. Iya. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Ilan atas kesempatan yang diberi. Mungkin saja poin-poin yang kami sampaikan menjadi bahan pertimbangan masukan terkait apa yang dipaparkan dalam bab ini. Ya. Yang pertama, Ustaz, saya pernah mendapat ini pertanyaan dari STD, ya, menanyakan tentang apakah ada di anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga kita ini pemberian kewenangan terhadap wilayah atau daerah
dalam hal apa namanya pengelolaan keuangan atau pengelolaan aset ya. Jadi mungkin ini bisa masuk dalam bab keuangan dan mungkin juga diperluas tentang pengelolaan kekayaan lembaga kita. Ya, ini satu pertanyaan ini mungkin bisa jadi apa namanya nanti bahan pertimbangan juga. Yang kedua, ini terkait dengan Yang ketiga, Ustaz. penonaktifan pengurus. Iya. Gimana, Ustaz? Poin ketiga, Maki. Ya, baru-baru yang kedua ini. Tentang penonaktifan pengurus. Iya. Di dalam pasal itu kan disebutkan sanksi-sanksinya. Ya. Penonaktifan itu ada yang dinonaktifkan karena pelanggaran terhadap ketentuan organisasi kita, pelanggaran syar'i. Ya, ada juga yang diaktifkan karena pengurus kita ada yang terlibat di dalam apa namanya politik ya. Nanti itu kan ketika sudah diputuskan ke mereka yang mencari sebagai anggota legislatif dan sudah mendapatkan DCT daftar calon tetap itu dinonaktifkan sebagai pengurus. Ya, apakah ini sanksi yang tertuang di dalam pasal ini juga berlaku bagi mereka yang seperti ini, Ustaz ya? Karena ada larangan, beberapa larangan di situ disebutkan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pasal penggantian antar waktu ya PAW pengurus khususnya PAW di DPW dan DPD ya. Ya, apakah ini karena sosialisasi tidak berjalan atau karena memang ini menjadi momen yang terbaik ya atau yang tepat bagi mereka untuk melakukan PAW. Ya, saya mendapatkan itu kebanyakan pengusulan itu dilakukan setelah mereka melakukan mukarwil atau mukerdah. Ya. Sementara ketika RT, PAW-nya itu kan dilakukan melalui momen MPH. Iya, melalui momen MPH. Ini juga mungkin bisa menjadi pertimbangan karena memang kebanyakan kami dapatkan itu ya usulan yang masuk itu PAW-nya dilakukan karena hasil mukarwil atau hasil mukerdah ya. Makanya kebanyakan PAW itu masuk di akhir dan di awal tahun ya setelah ya adanya momen mukarwil itu atau mukerdah di tingkat wilayah atau tingkat DPD ya. Mungkin ini ya kami sampaikan menjadi masukan yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga ya. Syukran, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Ustadz Hamzah atas beberapa masukan sekaligus penyempurnaannya. Silakan Ustadz Hasan. Ya Ustaz, baik. Syukran Ustaz Elan dan Ustaz Hamzah. Ini memang sepertinya memang penting juga kita tanggapi. Ada dua poin yang menurut pandangan kami bisa memberikan tanggapan. Selebihnya mungkin kita minta arahan dari Ustadz Zuna, Ustadz Muhammad Ikhwan. Nah, yang pertama berkaitan dengan pengolahan aset atau keuangan. Kalau yang dimaksud Ustadz Hamzah itu tata kelola dalam hal pengetatan pemanfaatan keuangan atau finansial, pembelanjaan dan pendapatan atau pemasukan, maka tentu saja kita akan memberikan, kalau saya menurut hemat saya, pusat
atau DPP dalam hal ini tidak pernah memberikan batasan. Justru dari pusat itu berharap kita melakukan extending atau perluasan ya dan exploring untuk sebanyak-banyaknya mendapatkan apa eh, apa pendapatan atau pemasukan ya dari pos-pos mana saja yang bisa memberikan manfaat sehingga secara finansial lembaga di tingkat DPW maupun DPD bahkan DPP pun sendiri itu bisa meningkat secara signifikan. Tentu saja tetap kita merujuk pada aspek yang paling substansial, tidak menyimpang atau tidak berbenturan dengan apa yang menjadi kita organisasi kita Ormas Wahda Islamiyah dan prinsip-prinsip syariah yang mengatur secara menyeluruh dan sempurna. Nah, itu. Tapi kalau yang dimaksud oleh Ustadz Hamzah tata kelola dalam hal persoalan pelaporan, maka ya tentu saja DPW dan DPD tidak boleh melakukan kebijakan-kebijakan tersendiri atau melakukan tindakan-tindakan sendiri dalam hal pelaporan karena ini sudah tertuang dalam peraturan organisasi apalagi Ketua Harian sudah membuat surat edaran tentang kebijakan pengolahan keuangan dan pelaporan keuangan di lembaga kita. Itu Ustadz, poin yang pertama yang bisa kami tanggapi. Terus yang kedua berkaitan dengan sanksi dan PAW. Justru kami sebenarnya lebih fokus pada aspek reshuffle bukan PAW itu sendiri. Ya, justru kami fokus pada aspek reshuffle bukan PAW itu sendiri. Karena kenapa? Untuk PAW, saya tidak tahu Ustadz, tapi mungkin ada benarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Hamzah tadi bahwa mungkin ada momen yang terlewatkan di kalangan pengurus kami. Saya juga ini terlewatkan Ustadz. Saya baru tahu kalau untuk PAW yang secara organisasi itu tidak tertuang secara khusus dan spesifik, itu diganti kalau memang tidak melakukan aktivitas amal jamaah atau tidak aktif secara berturut-turut selama 6 bulan. Jadi memang untuk persoalan ini Ustadz ya eh, eh, kita tidak menyentuh pada aspek yang sifatnya mungkin secara khusus. Taruhlah contohnya misalkan apa aturan organisasi kita ketika ada kader kita yang mau terjun pada dunia politik, kita sebut saya seperti itu. Artinya kita buka-bukaan saja. Eh, Justru yang tidak diatur di sini adalah bagaimana perekrutan tersebut atau masa pemberhentian status keaktifan keanggotaan kader kita itu. Nah, justru di sini tidak disebutkan, makanya rekomendasi kami yang lalu itu pekan lalu itu adalah hal-hal yang memang secara spesifik perlu diatur ke dalam itu sebaiknya dibuatkan poin-poin tersendiri dan diatur dalam peraturan organisasi. Justru yang lebih semarak yang dilakukan oleh lembaga kita di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah adalah reshuffle. Justru di sini reshuffle yang sebenarnya saya mau mensoroti karena kenapa eh, tidak sehat juga sebenarnya kalau organisasi ini sebentar-sebentar melakukan reshuffle, sebentar-sebentar melakukan reshuffle tanpa melakukan misalkan balance atau cross check terhadap personal atau kader yang bersangkutan. Ya, eh, apa harus difahami juga bahwa terkadang di tataran atau di kalangan kader kita pemahaman terkait makna berturut-turut itu kadang juga berbeda.
kadang ada ikhwah kita di lembaga kita tingkat saya tidak menyinggung pada tataran pusat, tetapi di kalangan kader kita di tingkat wilayah maupun daerah itu kadang berturut-turut itu ya tidak dipahami secara hakiki. Yang dimaksud dalam berturut-turut itu ya berturut urutannya itu jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi kadang juga ada kader kita yang mungkin dalam suatu kondisi ada masa di mana dia tidak mampu menghadirkan dirinya secara aktif, tetapi pada periode-periode yang lalu atau waktu-waktu yang lalu itu dia aktif, tetapi dirasa fail juga. Nah, ini juga perlu juga mungkin ada penjelasan atau mungkin apalah istilahnya kita lakukan treatment berkaitan dengan persoalan ini. Mungkin itu saja Ustadz Hamzah. Kami kembalikan kepada Ustadz Elan. Syukran Ustadz. Baik, jazakallah khairan Ustaz Hasan atas tanggapannya. Baik, silahkan Ustazah Nur Amsi. Baik Ustaz, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ustaz Suna, Ketua Pokjah, dan para asatisa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mau memberikan sedikit masukan Ustadz atau pandangan di bab mutasi anggota Ustadz di pasal 13. Dalam pandangan kami ini sepertinya terlalu rinci karena di sini disebutkan mutasi anggota adalah perpindahan anggota dari satu daerah ke daerah yang lain. Kemudian alasan mutasi anggota itu yang pertama penugasan organisasi, pindah kerja, pindah studi, pindah tempat tinggal. Kemudian di poin 3-nya mutasi anggota hanya bisa dilakukan apabila bersangkutan memenuhi persyaratan mendapatkan surat keterangan dari murabbi. Pandangan kami Ustadz ini sepertinya terlalu rinci dengan insya Allah kan anggota Wahda ke depan ya sudah ribuan, sudah jutaan. Jadi apa istilahnya persoalan yang sifatnya pribadi, pindah kerja, pindah studi, pindah tempat tinggal, apakah tidak diatur saja di peraturan organisasi tingkat wilayah, karena selama ini juga kan kepindahan kader kita ke daerah lain itu sudah diatur di organisasi bawah dan dengan seperti aturan mendapatkan surat dari murabbi, murabbiyah. Jadi dalam pandangan kami Ustadz, apakah tidak sebaiknya tidak usah terlalu turun ke anggota kalau persoalan mutasi? Apakah tidak hanya di tingkat pengurus atau pejabat-pejabat yang diatur aturannya, karena kalau kader anggota Wahda ini terlalu besar dalam pandangan kami, apalagi ini ada tercantum ranah pribadi, pindah kerja, pindah studi, pindah tempat tinggal, maksudnya terlalu rinci dalam pandangan kami Ustadz. Ini mungkin masukan kami Ustadz, mungkin butuh ditinjau apakah yang dibahas di anggaran dasar ini mutasi kepengurusan saja atau mutasi jabatan seperti itu Ustaz. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakumullah khairan Ustazah Nur Amsi. Silakan Ustazah Nur Insani. Ya, syukran Ustaz. Suara jelas Ustaz? Ya, suaranya jelas Ustazah. Iya, syukran yang kami hormati Ketua Pokja beserta tataran para satis dan ustazat di Pokja ADRT. Kami juga ingin menambahkan Ustadz, tadi Muhammad sudah menyampaikan tentang mutasi anggota. Yang berikutnya Ustadz, jadi kami juga sepakat sebaiknya mutasi anggota ini tidak usah dicantumkan di dalam ADART, dan kami juga mencoba melihat beberapa ADART itu tidak ada atau tidak semua mencantumkan tentang sampai kepada mutasi anggota. Biasanya yang lebih dimasukkan itu adalah hak dan kewajiban anggota.
Kemudian yang berikutnya Ustadz adalah rangkap anggota dan rangkap jabatan. Nah, ini mungkin juga butuh diperjelas. Apakah rangkap anggota ini butuh di takkid di poin ini? Maksudnya rangkap anggota dalam artian ini cukup akan jadi apa namanya poin yang mungkin akan ya istilahnya perlu mungkin kita pikirkan di mana tempatnya Ustadz. Misalnya masalah rangkap anggota. Mungkin kalau rangkap pengurus ya jabatan misalnya dalam hal ini yang dimaksud adalah pengurus, mungkin bisa dia masuk di poin bagian pengurus, jadi bukan poin anggota. Artinya kalau rangkap jabatan memang kami anggap ini juga penting, tapi mungkin poinnya Ustadz bukan dirangkap, bukan di bagian keanggotaan atau bukan di bagian anggota. Ini mungkin lebih kita bawa kepada bagian pasal pengurus, ya bagaimana posisi ketika rangkap jabatan dan lain sebagainya. Iya. Kalaupun yang dimaksudkan seperti contoh dari Ustadz Hasan beberapa hal yang lalu, pertemuan yang lalu terkait adanya anggota yang merangkap pada organisasi lain, mungkin bisa lebih spesifik saja bahwa yang dimaksud adalah rangkap dengan organisasi lain atau kemudian dia juga menjadi anggota di organisasi lain. Mungkin fokus di situ Ustadz, karena kalau di sini kan yang diangkat adalah rangkap anggota di mana seorang anggota memiliki status ganda sebagai anggota pada organisasi lain dan atau perkumpulan lainnya. Kalau perkumpulan lainnya kan mungkin banyak tetap juga definisinya, atau mungkin yang dimaksud organisasi ini lebih ditekankan organisasi eksternal, ya, atau organisasi eksternal, karena kan kalau secara umum organisasi banyak Ustadz mungkin definisi yang bisa kita masukkan di dalamnya, organisasi-organisasi yang mungkin bela diri atau organisasi apa misalnya, ini kan banyak kemudian, dan apakah itu termaktub di dalamnya atau tidak, ya apakah sampai kepada hal ini anggota juga diatur, ini mungkin butuh kita pertimbangkan di sini. Kemudian yang berikutnya Ustadz, masalah penghargaan bagi anggota. Ini juga kami anggap dalam pandangan kami di tim Muslimah juga bahwa ini mungkin terlalu detail Ustadz untuk harus masuk di ADART. Rekomendasinya ini dibawa ke peraturan organisasi. Ataupun misalnya kalau tetap dia menjadi hal yang penting karena ini menjadi satu budaya misalnya di lembaga, mungkin beberapa saran-saran yang sifatnya teknis saja, misalnya penghargaan ini diberikan kepada anggota yang berprestasi yang diberikan secara tertulis atau dalam bentuk SK atau dalam bentuk simbolik. Ya, jadi bukan secara lisan, karena kalau secara lisan kan al-asal Ustadz ya memang tetap kita memberikan apresiasi dalam bentuk lisan. Kemudian langsung masuk poin kedua, lalu langsung masuk poin keempat. Jadi tidak usah detail lagi di poin ketiga. Iya. Ini mungkin Ustadz beberapa hal. Kemudian masih izin lagi Ustadz. Pemberhentian atau pergantian pengurus antar waktu pasal 21 ini kan nampaknya masuknya di poin pengurus Ustadz. Ya, maksudnya apakah ini masuk di poin anggota? Karena kami berpikirnya bahwa di pasal ini adalah pasal keanggotaan atau anggota. Anggota dalam artian ya anggota Wahda Islamiyah secara umum. Jadi kalau pemberhentian dan pergantian pengurus antar waktu, ini nampaknya masuk di poin pengurus. Ya, ini mungkin Ustadz, sehingga pembelaan diri dan rehabilitasi ini maju pasalnya ke depan. Karena masuk bahagian dari anggota. Jadi setelah penonaktifan, penonaktifan, bukan penonaktifan pengurus, yang anggota Ustadz.
Jadi pemberhentian anggota dan tata caranya, penonaktifan anggota dan tata caranya, kemudian pemberhentian anggota dan tata caranya, kemudian langsung masuk pada pembelaan diri dan rehabilitasi, karena ini juga bicara anggota. Kemudian pasal 21, pasal pasal 21, kemudian pasal 20 ini masuk di bahagian pengurus atau keorganisasian. Iya. Kemudian yang terakhir kode etik Ustadz. Ini mohon izin kami untuk kode etik ini apakah dia masuknya ya mungkin di bagian anggota juga Ustadz. Artinya dia masih masuk dalam penggambaran terkait bagaimana kode etik aturan tertulis mungkin terkait penjatuhan sanksi. Jadi ini penutup di pasal keanggotaan. Itu mungkin Ustadz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan Ustaz Nur Insani. Ya, Ya, silakan Ustaz Ikhwan dulu memberikan tanggapan sekaligus arahan. ya. Jazakumullah khair, Ustadz Elan, para Ustadz, Ustadzah sekalian. Yang pertama, Masya Allah, ruh daripada masukan-masukan tadi, itu saya kira sudah sangat tepat dan pada tempatnya. Ya. Karena kita menginginkan tadi itu, KDRT ini bisa dijalankan secara fleksibel, sehingga hal-hal yang sifatnya terlalu jelimet, terlalu rigid, itu nanti justru tidak waqi'i, ya, tidak bisa kita jalankan juga secara realitasnya. Nah, tadi usulan tentang masalah mutasi ya anggota, saya setuju. Ya, semua pasal tentang mutasi keanggotaan ya tidak usah dicantumkan dalam ADRT. Itu sebenarnya sudah melekat ya dalam hajat dan kebutuhan individu ya setiap anggota. Nah, kalau itu nanti mau diatur lagi dalam apalagi namanya ADRT, jadi migrasi penduduk ya terlalu mau diatur, itu nanti menjadi merepotkan kita ya. Nah, jadi sementara perspektif kita ke depan ingin memperbanyak anggota, iya. Jadi jangan mempersulit anggota. Kalau kita mau kita besar, jangan bikin baju yang ukuran sempit, begitu. Ya, kita mau organisasi besar, banyak yang bergabung, ini ribet di Wahdah. Ya, mau pindah saja harus laporan seperti ini, sebenarnya diterima kita nanti, ya. Nah, itu bisa nanti diturunkanlah aturannya, baik apakah dalam peraturan organisasi, surat edaran, atau hal-hal yang sifatnya praktis, aplikatif. Ya. Jadi intinya kalau saya dihilangkan saja itu pasal tentang mutasi anggota. Ya, kalau pengurus mungkin bisa. Ini pun saya kira tidak harus di ADRT. Ya, kalau pengurus melakukan mutasi. Contohnya ya, kalau dia memang kepengurusannya dalam DPW atau DPD, baru bisa kemudian dibuat ya hal seperti itu. Dalam kenyataan juga ya, kita ternyata tidak saklek-saklek banget ya. Ada yang ternyata pindah, kepengurusannya belum bisa dialihkan. Nah, kalau harus saklek, dia sudah tidak boleh menjabat. Ya. Umpamanya ya dari Depok ke Jakarta, atau dari Maros ke Makassar, ya ini berdekatan, kita ribet nanti buat aturannya. Jadi kalau saya termasuk mutasi pengurus, tidak usah ada dalam ADRT, ya biar dalam biar dalam wilayahnya DPP itu yang mengatur, ya nanti mau dibuatkan surat edaran, PO itu sesuai dengan kebutuhan kita saja, ya karena kepengurusan lembaga tinggi, ya, kepengurusan lembaga tinggi itu tidak ada keterkaitan
domisili, ya. Ya, umpamanya pengurus DPP tidak harus di Makassar, tidak harus di Jakarta, ya. Yang penting bahkan tidak harus di Indonesia, ya. Umpamanya ada anggota Dewan Syuro, ya. Kemarin ada Ustadz Harman, 7 tahun, ya, di mana? Di Saudi, ya. Anggota Dewan Syuro, Dewan Syariah, Ustadz Salahuddin dulu bertahun-tahun, ya, anggota Dewan Syariah di Saudi, ya. Ini lembaga tinggi, ya. Jadi kita juga tidak konsisten banget, ya, dalam penerapannya, ya. Jadi karena lembaga tinggi tidak dibatasi, ya. Jadi saya kira itu dihapuskan saja, ya. Sepakat itu. Tadi tentang Ustadz Nur Insani, ya, tentang apa tadi itu? Tolong diingatkan Ustadz Elan, apa tadi, ya? Saya kira Penonaktifan Ustadz. penonaktifan. Memang ada, terus terang, saya juga sudah membaca itu, bisa berpotensi menimbulkan misinterpretasi antara penonaktifan pengurus dan penonaktifan keanggotaan. Jadi mungkin secara detailnya kita perlu melihat kembali ini, Ustadz Elan, ya, Ustadz Hasan, melihat kembali yang mana diletakkan dalam penonaktifan keanggotaan, yang mana aturan untuk penonaktifan pengurus, ya, supaya nanti tidak rancu. Kemudian tadi tentang rangkap keanggotaan, ya, di organisasi lain. Saya kira ini penting jika, ya, kaitannya dengan eksternal, ya, kaitannya dengan eksternal. Artinya perlu ada barrier, ya, perlu ada batasan-batasan di mana keanggota-anggota kita juga, ya, dibatasi untuk ikut dalam organisasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai wahdah, ya. Nah, dalam penerapan ada yang mungkin organisasi yang tidak sepenuhnya umpamanya, tapi tidak bertentangan juga, ya, tidak bertentangan. Yang penting intinya itu tidak bertentangan, ya. Mengenai dia sejalan tidak sejalan belum tentu sejalan, ya, tetapi tidak bertentangan, itu yang paling penting kalau saya. Tidak bertentangan dengan asas, maksud dan tujuan organisasi Wahdah Islamiyah, ya. Nah, kita mungkin sekarang karena masih bisa dijamin dengan ketarbiahan para ikhwah, para akhwat, kita, ya, secara moral tidak akan ikutlah kemana-mana, ya. Tetapi ke depan, ya, kalau kita tidak membuat barrier dalam aturan, ini bisa saja terjadi deviasi yang sangat besar di bawah, ya. Ada nanti anggota kita yang ikut klub fans umpamanya, ya. Apalagi kelompok-kelompok tertentu bisa aja saat ini dibawa macam-macam udah, ya. Mohon maaf ini sekarang, ya, kita sepakat nggak ada musik dan lain-lain sebagainya, ya. Tapi ini kalau kita ke bawah ini, ya, mahasiswa kita aja, ya, kalau kita deteksi secara jujur, ya, terdeteksi ada yang dengar musik kok, ya. Nah tiba-tiba dia jadi klub fans, ya, salah satu kelompok musik. Nah, ini barrier-nya harus jelas, ya, seperti itu, tidak bertentangan. Nah, kalau bela diri umpamanya Ustadz Hasan, ya, anggota Persaudaraan Kempo Indonesia, dasarnya Kempo itu agama Buddha, ya. Tetapi di sini penerapan organisasi kebela diriannya, ya, dan sudah ada barrier yang diletakkan begitu, kan. Jadi kita aman-aman saja, ya. Kecuali kalau nanti ada kegiatannya yang bertentangan dengan syariat, ya, itu perlu diingatkan. Jadi saya kira sepakat, ya, dengan tadi penyampaian dari para ustadz dan ustadzah sekalian. Adapun tadi yang pertama saya ingat Ustadz Hamzah, ya, ini bagus sekali. Secara umum sebenarnya logikanya yang mana yang lebih lengkap kehadiran pengurus DPD dan DPW itu.
dalam mukerwil atau mukerda atau dalam MPH-nya. Iya. Apakah dalam mukerwil itu semua pengurus harian hadir? Kalau dilihat dalam ADRT kan pasti hadir. Iya. Jadi ketika mereka merekomendasikan reshuffle dalam hasil mukerda dan hasil mukerwil, secara logika hierarki kewenangan permusyawaratan sebenarnya dapat. Iya. Nah, begitu. Tapi kalau kita saklek pada teksnya, ya nggak boleh. Tetapi kalau kita lihat substansi realitasnya, yang saya ingat, apakah itu mukerwil harus diikuti semua pengurus harian kan? Nah jadi, tapi kalau mau dibunyikan satu saja, ya, apalagi namanya diktum, ya dalam usulan penonaktifan atau PAW itu direkomendasikan minimal ya paling tidak pada musyawarah pengurus harian atau musyawarah level di atasnya, ya, sehingga dengan menambahkan seperti itu sebenarnya apa yang terjadi tidak melanggar ADRT juga, ya. Seperti itu Ustadz yang dapat saya sampaikan. Yang penting substansinya, jangan bikin repot diri sendiri, ya, bikin aturan yang kita tidak bisa laksanakan secara konsisten juga. Saya sepakat itu. Demikian Ustadz, ya, wallahu taala alam. Wallahu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hasan, ada tambahan Ustaz? Ya, Ustaz. Sedikit saja apa yang disampaikan oleh Ustaz Zuna. Cobanya saya duluan Ustaz, baru Ustaz Ikhwan. Mungkin lebih klop Ki. Iya, sedikit saja Ustaz. Mungkin boleh terluput apa tanggapan kami berkaitan dengan masa waktu penonaktifan itu Ustaz. Taruhlah contoh misalkan, ini kan kita berbicara tentang eh, rangkap keanggotaan begitu. Saya sepakat juga perlu ada spesifikasi. Taruhlah contoh misalkan Ustadz, kan ketika percaturan politik kemarin itu ada beberapa kader kita yang dinonaktifkan secara administratif maupun secara keanggotaan, dalam hal ini peran aktifnya dalam amal jama'i di lembaga kita. Eh, Pertanyaan saya adalah, ini kan kita tidak dapati berapa range atau masa waktu penonaktifan tersebut, sehingga mungkin rekomendasi kita ke depannya adalah perlu ada masa atau memang secara permanen, mengingat secara filosofi keorganisasian kita memang menghindarkan adanya keterlibatan politik praktis secara langsung. Tetapi saya melihat ini eh, tidak bolehnya itu atau larangan tersebut adalah terlibat secara institusi bukan personal. Nah, ini yang kita mau anu adalah yang kita mau gali ini adalah secara personality. Apakah dia penonaktifannya permanen atau bagaimana begitu. Eh, Terus mutasi ya. Kalau saya pahami tadi sebenarnya lebih cocok berkaitan dengan aktivitas tarbiyah. Jadi ada rekomendasi murabi apa dan lain sebagainya, bukan pada tataran kepengurusan begitu. Dan sebagaimana apa yang telah disampaikan Ustadz Zuna, Ustadz Muhammad Ikhwan tadi, saya pikir sudah menjadi sesuatu yang klop, maksudnya sudah lengkap dan sudah mendetail apa yang boleh sampaikan. Itu saja Ustadz. Mungkin ada yang lain dari yang lain Ustadz. Syukron. Baik, jazakallah khairan Ustaz Hasan. Silakan dari Asatidah wal Ustazat, ada lagi? Baik, sepertinya udah lengkap. Ustaz Reza, Nah, Ustaz, ya, mohon nanti di-share ya untuk Ya sedikit Ustadz Elan, Oh iya, siap Ustaz Yani. Tafadhal Ustazana. cuma menambahkan saja hal-hal yang terkait dengan keanggotaan eh, yang kita temukan sekarang memang butuh
butuh regulasi yang mendasar memang di ADART. Pertama, masalah rangkap keanggotaan yang tadi kita arahkan kepada makna merangkap sebagai anggota di organisasi lain. Nah, ini saya kira perlu secara redaksional supaya ada batasannya. Karena ini sebenarnya lebih mengarah kepada pertama organisasi apapun itu, tapi yang bertentangan dengan manhaj dan visi misi, misalnya seperti itu ya. Apapun itu, termasuk organisasi profesi, organisasi terkait dengan hobi atau apa, ya komunitas, itu apapun itu secara mutlak. Kemudian sebenarnya ini juga dibutuhkan kaitannya dengan fenomena sekarang. Memang ada sebagian, kalau tidak mengatakan seluruhnya, ormas dakwah atau ormas Islam yang memang membuat aturan untuk melarang anggotanya bergabung dengan anggota di organisasi lain. Ya. Nah, ini juga perlu kita antisipasi. Karena misalnya ya ada kader kita, katakanlah Muhammadiyah. Ya. Ada kader kita yang ditawari atau dengan sebab apa dia bergabung jadi anggota Muhammadiyah, itu kan di Muhammadiyah tidak boleh. Tidak boleh dia kemudian menjadi anggota di organisasi lain, walaupun itu organisasi Islam yang sama. Nah, itu juga harus kita buat, ya, karena mengantisipasi itu. Karena ketika dia, entah dia tahu atau tidak tahu, bergabung ke organisasi tersebut, otomatis di organisasi kita dia sudah tidak bisa lagi sebagai anggota. Dan itu bisa melahirkan nanti lagi masalah antar dua organisasi. Ada lagi isu, ada lagi apa begitu, stigma yang tidak bagus, saling berebut anggota. Itu menurut saya mungkin dibahasakan, intinya tidak boleh merangkap menjadi anggota di organisasi yang tidak membolehkan rangkap keanggotaan. Itu penting, karena itu kita butuhkan itu, dan itu real. Ya, itu real. Ada banyak anggota kita di daerah itu ditawarkan. Ya, bahkan ada yang mau dihamparkan karpet merah ya untuk bisa bergabung di situ. Ya. Kemarin ada kasus sedikit, ada kita punya ustadz di salah satu daerah yang anaknya itu mau belajar di Albir, di Ma'had Albir. Ya, mungkin ini semuanya di Ma'had Imarat dulu ya, yang semuanya sudah diserahkan ke Muhammadiyah. Itu ada fakta integritas kalau masuk di situ, bahwa yang bersangkutan siap menjadi kader apa dikatakan tadi, bukan cuma kader biasa, macam kader unggulan Muhammadiyah begitu. Jadi masuk Albir, mungkin di Bandung, di Jogja juga seperti itu. Ada fakta integritas, ya, siap menjadi kader. Dan ada juga pernah ustadz kita yang karena mengajar di salah satu ma'had di Unismu, itu sudah mau dimasukkan ke Darul Arkom. Untung yang bersangkutan melapor ke saya, dan saya bilang jangan. Ya, antum kalau hanya mengajar, boleh mengajar di situ dengan tidak harus menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah, silakan. Tapi kalau posisi Anda sebagai mudir dan harus, dia bilang kalau tidak bisa jadi mudir. Saya bilang, udah, antum kita jadi kemudir di ma'had kita. Ya, maka ya ustadz tersebut keluar. Yang begini saya kira perlu diakomodir sejak awal agar tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan di kemudian hari. Yang kedua, masalah harus diperjelas itu ya, antara penonaktifan dengan pemberhentian. Harus jelas betul apa perbedaannya. Ya, kan ini kita akan berhadapan di lapangan dengan kasus-kasus ini. Ada yang dinonaktifkan
penonaktifan juga kan yang saya pahami tidak bersifat permanen. Ya, tidak bersifat permanen, termasuk juga tinjauan kepada kader yang mengikuti atau terlibat dalam politik praktis yang secara, misalnya kalau kemarin-kemarin kan baru mencalekkan diri, itu kan sangat waktunya terbatas. Tapi bagaimana kalau dia sudah terpilih menjadi anggota dewan dan bisa lebih dari satu periode? Apakah itu akan diberhentikan atau dia tetap sebagai apa, atau dinonaktifkan? Tapi nonaktifkannya sebagai pengurus atau anggota. Ya kemarin kita ada wacana, bukan wacana saja, tapi dengan semangat GSD kita ingin memiliki kader-kader di berbagai komponen ya masyarakat, bukan di pemerintahan, termasuk di legislatif. Bahkan kita ingin punya kader-kader yang kita tarbiyah anggota-anggota dewan. Nah, bagaimana kader kita yang masuk ke anggota dewan terus dinonaktifkan? Nah, apakah memang dinonaktifkan dari keanggotaan atau kepengurusan? Tidak menjadi pengurus, tapi anggota tetap. Jadi walaupun mereka mungkin ada mekanisme pembinaan tersendiri dalam partai yang dia berafiliasi kepadanya, tetap juga mereka terkonsolidasi sebagai kader-kader kita. Kalau saya secara pribadi tidak setuju dengan penonaktifan sebagai anggota. Ya, mereka tetap anggota. Ya, walaupun nanti ada perlakuan-perlakuan khusus pada mereka. Ya, selama mereka menjadi anggota dewan misalnya tidak menggunakan atribut-atribut kelembagaan kita. Ya. Tapi dia silakan menggunakan atribut dan mengatasnamakan kegiatannya sebagai kegiatan partai. Ya. Tapi secara kekaderan mereka adalah anggota dan dibuat aturan khusus, mungkin dalam peraturan organisasi juga. Ini tadi banyak anunya ke peraturan organisasi ini. Jadi sudah berapa peraturan organisasi ini yang siap-siap ya mau dibuat. Itu dibuatkan aturan tersendiri ya. Jadi istilahnya, sedangkan orang-orang dari luar kita mau tarbiyah sebagai anggota dewan, apalagi kader kita sendiri. Nah, kemudian juga terkait dengan pembahagian anggota ini sangat krusial. Banyak kasus kita dapatkan di daerah. Saya kira perlu dua hal terkait pemberhentian anggota ini, kan artinya permanen, ya permanen. Terkait pertama sebab-sebabnya apa saja, alasan-alasan apa saja sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang itu diberhentikan, ya dari keanggotaan, ya istilah kasarnya dikeluarkan, ya. Yang kedua mekanismenya ini penting juga. Ya, harus ada mekanisme yang jelas. Dan bukan hanya mekanisme hierarki peraturan, tapi siapa eksekutornya. Kalau saya tidak salah, dari naskah-naskah yang lalu itu, eksekutornya tertuju kepada ketua umum. Jadi ketua umum lah yang kemudian punya otoritas, kewenangan untuk memberhentikan. Nah, saya kira bisa saya sepakati ini, tapi kan kita perlu juga ada mekanisme. Ya, tidak langsung ada apa-apa. Mana yang langsung diputuskan sebagai misalnya pelanggaran, ya. Pasalnya itu adalah pelanggaran. Pelanggaran apa misalnya yang membuat dia dikeluarkan. Bisa secara langsung tanpa proses. Tapi ada saya kira yang mungkin perlu melalui proses-proses. Dan dimanapun, di lembaga manapun, dan dalam konteks apapun yang namanya pemberhentian, pemecatan itu pasti ada prosedur dan ada proses-proses yang dilakukan. Ya, tidak bisa langsung memberhentikan begitu. Walaupun saya katakan tadi, makanya harus perlu jelas jenis pelanggaran, jenis sebabnya, dan jenis sanksinya, dan bagaimana mekanismenya. Ini saya kira sudah perlu. Dan kalaupun itu dipandang terlalu detail, ya lagi-lagi kita arahkan kepada peraturan organisasi. Tapi harus betul-betul termuat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita tentang masalah ini. Ya, jadi ada cantolan
dasarnya. Ya, saya kira itu dari saya. Syukran, jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustazana atas tanggapan dan penyempurnaannya. Silahkan Ustadz Ikhwan sedikit memberikan tanggapan Ustadz. Iya, Ustadz Ikhwan. Iya, baik. Dicatat ya Ustadz Reza. Nah, Ustaz. Sudah terlihat. Iya, baik, Ya. kita cukupkan ya karena sudah jam 9:42. Semoga Allah berkahi musyawarah kita yang ke-11 ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.